Yesus kita hidup luar biasa. Karena dia hidup, kita ada hari esok yang luar biasa. Halo Sobat Tuhan Pras, saya berharap semua teman-teman dalam keadaan lebih baik daripada waktu lalu. Pada hari ini, judulnya adalah Sebab Yesus Hidup. Karena dia hidup, penting untuk mempunyai fondasi yang kuat di dalam iman Kristen kita. Pada hari ini, saya akan menghubungkan dengan memahami tatanan rohani kita. Ini adalah bentuk dari share dan pengajaran yang akan saya berikan pada hari ini buat teman-teman Don Pras semuanya. Di dalam kehidupan orang kepercaya ada 6 dasar yang penting. Salah satunya adalah memahami tatanan rohani kita dan juga yang selalu pernah saya share tentang identitas kita yang baru dalam Kristus. Siapa identitas kita yang baru dalam Kristus? Kita tahu 2 Korintus 5:17 bahwa jadi siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Manusia roh kita yang diciptakan baru, dan itu berstatus dibenarkan oleh Allah. Jadi, perubahan yang terjadi dalam diri kita itu ada di dalam roh kita. 1 Tesalonika 5:23 mengatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, di dalam 2 Korintus 5:21 itu meneguhkan kita bahwa kita dibenarkan oleh Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita dibenarkan oleh Allah. Efesus 4:24 juga mengatakan bahwa kita telah menerima pembenaran diri dan telah dikuduskan untuk selama-lamanya karena kita percaya Yesus Kristus. Kita dibenarkan karena iman, bukan perbuatan. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia dan kita meresponinya dengan iman. Dalam Roma 3:22 ayat 24 dikatakan, yaitu kebenaran Allah karena iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Yang ke-26 maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar juga membenarkan orang-orang yang percaya pada Yesus. Teman-teman, kita mempunyai kebenaran, telah dikuduskan. Kita juga tahu bahwa 1 Tesalonika 5:23 bahwa kita terdiri dari 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Jadi, identitas kita adalah siapa kita di dalam roh. Karena ketika kita lahir baru, ingat nggak? Ketika kita lahir baru, tubuh dan jiwa kita tidak sempurna. Yang langsung sempurna adalah roh. Karena Tuhan menaruh roh Yesus di dalam hati kita. Galatia 4 ayat 6. Teman-teman bisa lihat gambarnya bahwa inilah yang terjadi dalam roh yang telah lahir baru. Di situ ada roh Yesus Kristus. Sementara di tubuh dan jiwa terdapat pikiran, emosi, itu belum disempurnakan. Efesus 1:13 dikatakan di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi roh yang Tuhan taruh di dalam diri kita itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dimeteraikan, kalau saudara tahu, saudara misal berpergian keluar kota atau ke luar negeri, naik pesawat terbang, saudara tahu kan bahwa ketika tutup koper itu di-seal, dibungkus rapat supaya barang-barangnya aman. Nah, Tuhan Yesus memeteraikan rohnya di dalam diri kita dengan Roh Kudus. Jadi itu tidak terkontaminasi dengan apa yang ada di dunia. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Allah adalah roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4:24. Jadi kita tahu bahwa
Tuhan memandang kita secara roh, bukan atas perbuatan atau performa kita. 1 Korintus 1:30 mengatakan, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Haleluya. Dan dalam Titus 3 ayat 5-7 dikatakan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Jadi sekali lagi, itu bukan hasil usaha kita, karena kasih karunia. Nanti teman-teman juga bisa baca Efesus 2 ayat 8-9. Kita dibenarkan karena kasih karunia, berhak menerima hidup kekal. Teman-teman berhak, semua yang percaya Yesus Kristus akan hidup yang kekal. Puji Tuhan. Sekali lagi, berkat rohani diterima oleh roh kita. Roh kita ada di mana? Di dalam hati kita. Efesus 1:3 dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Baca lagi ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Buat siapa? Buat kita yang percaya kepada Yesus Kristus, menerima Dia sebagai juru selamat pribadi kita. Roh dan tubuh tidak tersambung. Jadi walaupun kita terdiri dari 3 bagian, tetapi roh yang ada di dalam hati kita tidak terkoneksi dengan badan. Roh akan terkoneksi ke badan kita melalui jiwa. Ya, ini coba teman-teman lihat tuh. Jadi roh yang sebelah kiri ini akan terkoneksi melalui jiwa ke tubuh kita. Jiwa yaitu pikiran, emosi. Maka dari itu Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi roh Tuhan yang ada di dalam hati kita terkoneksi ke dalam tubuh kita melalui pikiran kita. Jadi saudara tahu bahwa manifestasi yang ada di dalam diri kita atau mujizat Tuhan itu ada di dalam hati kita. Dan itu bisa menyentuh tubuh kita melalui perubahan pola pikir. Jadi contoh, ketika teman-teman sakit, sekarang mengerti bahwa pikiranmu itu penting untuk membuat manifestasi di dalam dirimu yang mengalami sakit. Nih, kayak katup. Kalau pikiranmu mengerti tentang firman Tuhan, katup ini terbuka. Kalau pikiranmu tidak mengerti, nih katup ini tertutup. Paham ya teman-teman? Jadi ketika teman-teman mengerti, oh tatanan rohani saya itu terdiri dari 3. Roh, jiwa, dan tubuh. Memang itu satu, tetapi cara kerjanya, roh tidak dapat menyatu dengan tubuh. Itu harus melalui pikiran. Roh dan tubuh tidak tersambung selain melalui jiwa, sehingga diperlukan pembaharuan akal budi, ya. Jadi semua karunia Tuhan itu ada di dalam roh manusia. Nah, hal itu akan termanifestasi ke dunia panca indera. Kan iman ada 2, iman supernatural, iman percaya akan firman Tuhan, dan iman natural. Iman natural itu yang bekerja berdasarkan panca indera. Nanti kita akan bahas itu pada video selanjutnya. Nah, siapa yang kita lihat? Manusia rohani atau manusia jasmani? Nah, coba teman-teman lihat. Lihat gambar ini ketika teman-teman merenungkan firman Tuhan, itu lihat gambar rohnya. Dan ketika teman-teman mengerti, bersatu dengan
jiwa, kekuatan ini akan mengalir ke dalam tubuh teman-teman. Jadi intinya kita yang baru ini harus selalu menyelaraskan pikiran kita sesuai dengan janji firman Tuhan. Semua janji firman Tuhan yang telah digenapi oleh Yesus Kristus di kayu salib itu menjadi milik kita. Jadi roh di dalam diri kita itu akan terkoneksi dengan tubuh ketika pikiran kita mengerti. Kuasa itu termanifestasi. Kuasa itu langsung menyentuh bagian tubuh kita. Sesuatu hal yang kita harus miliki adalah pengetahuan tentang firman Tuhan. Supaya kita nggak dibego-begoin iblis. Karena ketika kita ngerti siapa diri kita di dalam Kristus, tatanan rohani kita terdiri dari 3, dan kita tahu sekarang bahwa walaupun kita terdiri dari 3, itu tidak menyatu antara roh dan tubuh, kecuali melalui pikiran. Jadi pikiran itu penting. Ya, kebanyakan orang bilang percaya aja, jangan mikir. Nah, kalau kita nggak tahu apa yang kita percaya, itu juga bahaya. Artinya the lack of knowledge itu sangat berbahaya, dan musuh bisa mengambil celah dalam hal itu. Gitu ya teman-teman. Kita perlu terus melakukan pembaharuan akal budi untuk dapat mengikuti roh dan bukan daging. Iya dong. Cermin rohani kita adalah firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak mengerti kebenaran firman Tuhan, kita tidak mengerti bahwa kita ini udah keluar dari manusia rohani yang mempunyai cermin rohani. Jadi kita selalu ngikutin keinginan daging kita. Nah, Efesus 4, 23-24 mengatakan supaya kamu diperbarui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita harus kenakan itu setiap saat. Cermin kita adalah firman Tuhan. Ketika kita mau bercermin secara jasmani, kita bisa ngelihat di cermin kaca. Kita ngelihat, oh, ini udah rapi rambut kita. Nah, untuk mengetahui janji firman Tuhan, untuk kita selalu selaras dengan roh yang ada di dalam diri kita melalui pembaruan pikiran sesuai dengan firman Tuhan. Saya harap semua teman-teman mengerti ya. Kalau enggak, pelan-pelan teman-teman bisa ulang video ini. Karena ini penting, ini fondasi, ini dasar. Jadi teman-teman enggak akan dibego-begoin oleh pengajaran yang salah. Juga dibego-begoin oleh ajaran filsafat-filsafat dunia yang bertentangan. Jadi intinya mau ada gerakan baru seperti Kristen progresif lah segala macam. Teman tahu bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, Roma 10:17, dan tugas saya setiap saat, siapapun itu, pendeta, senior, junior, baru ditabiskan, orang Kristen baru, orang Kristen lama, orang Kristen yang merasa pengalamannya banyak, kalau dia tidak memperbarui pikiran dalam Kristus, yang ada bawaannya ke daging. Apa itu perbuatan daging? Galatia 5:22. Nanti teman-teman bisa baca di rumah. Jika hidup oleh roh, kita tidak akan mengikuti keinginan daging. Iya kan? Keselamatan itu cuma-cuma. Tapi kita harus tahu bahwa kita harus selalu hidup sesuai kebenaran. Karena daging ini lemah. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Apa yang kita fokuskan, hati kita akan menjadi peka. Iya kan? Kalau kita memfokuskan kepada firman Tuhan, teman-teman akan menuai hidup sesuai dengan apa yang teman-teman percayai. Karena itulah fokus teman-teman. Ya, jadi PR setiap orang Kristen adalah terus-menerus memperbarui pikirannya sesuai firman Tuhan. Untuk itu, penting setiap saat untuk menaruh firman Tuhan di dalam hati pikiranmu. Supaya ketika engkau menaruh di renungan di hatimu, engkau tahu. Ini nggak akan jadi apa-apa tanpa engkau mengerti. Mengalami perubahan dalam pola pikir. Ketika pola pikirmu berubah, tindakanmu sesuai dengan apa yang engkau masukkan dalam
otakmu dan otakku tentunya. Saat kita melihat diri kita di dalam roh, kita dapat berkata amin kepada semua janji Tuhan. Yes dong. Yes dong. Amin dong. Roma 8:56. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itu sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi ketika saudara membaca firman Tuhan, saudara berkata, ini saya. Cermin saya, ya. Jadi saudara adalah kasih. Karena roh Tuhan itu ada di dalam diri teman-teman. Dia tadi kan dia dimeteraikan. Artinya ketika saudara memposisikan diri saudara untuk percaya dan menerima itu dan melakukannya, saudara akan selalu mengikuti keinginan roh. Ya, puji Tuhan. Jangan lupa di subscribe. God bless you.